Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, pemilik hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami, supaya kami menerima firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Saudara-saudara, ibu bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah istilah yang bernama lex talionis. Artinya adalah sebuah hukum atau aturan balas dendam. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan antara korban dan pelaku. Misalnya, seseorang dilukai tangannya, matanya, atau kakinya. Maka untuk membalaskan itu dengan adil, dipakailah hukum lex talionis. Inilah aturan atau hukum yang memastikan pembalasan kejahatan itu supaya adil. Sehingga korban tidak melakukan lebih daripada apa yang dia terima dari orang lain. Misalnya, jika matanya dilukai,
dia juga harus melukai mata orang lain. Jika tangannya dilukai, dia juga harus melukai tangan orang lain. Tidak boleh lebih. Demikianlah aturan pada zaman kuno dibuat untuk memastikan keadilan bagi korban yang mendapatkan perlakuan jahat atau perlakuan buruk dari orang lain. Tapi intinya aturan ini adalah bahwa kekerasan harus dibalas dengan kekerasan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Hukum lex talionis ini juga ternyata masuk pada orang-orang Israel. Awalnya aturan ini diberlakukan secara ketat dan tegas pada orang Israel. Terlihat pada beberapa teks dalam Perjanjian Lama. Namun seiring dengan perkembangan dan sampai pada zaman Yesus, dalam kasus-kasus tertentu ada pergeseran tentang penggunaan pelaksanaan lex talionis ini. Kejahatan atau sebuah kejahatan yang dilakukan itu bisa diganti dengan sejumlah uang tebusan. Misalnya jika kambing kita dicuri atau domba kita dicuri, orang yang mencuri itu bisa menggantinya dengan tebusan sejumlah harta atau nilai dari hewan itu. Namun pada prinsipnya, tindakan membalas kejahatan dan kejahatan atau kekerasan dengan kekerasan tetap eksis bahkan pada zaman Tuhan Yesus yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Maka karena itulah pada teks ini Yesus mengajar para pengikutnya, orang-orang yang percaya, untuk memiliki standar hidup yang lebih tinggi, yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka harus mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi dan yang membenci mereka. Kita tahu bahwa semua orang pasti bisa mengasihi orang yang mengasihinya, bisa menolong orang yang menolongnya. Tetapi tidak semua orang sanggup mampu mengasihi orang yang membencinya. Dan di sanalah standar anak-anak Allah yang sejati. Mereka mampu dan sanggup mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Sebab standar hidup mereka adalah Kristus yang Maha Kasih. Tetapi saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, harus kita ingat ada kata kunci yang penting pada teks ini. Ketika kita mengasihi, bukan berarti kita menjadi orang konyol. Ketika kita dipukuli, ditampari, dicambuk, dilukai, lantas kita diam saja dengan alasan kita mengasihi dia. Bukan seperti itu makna dan maksud ajaran Yesus dalam teks ini. Kasih yang diajarkan Yesus bukanlah kasih yang pasif, tetapi kasih yang aktif sekaligus kreatif. Yesus tidak sepakat dengan kekerasan dan kejahatan, maka kekerasan dan kejahatan harus dilawan. Tapi bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara kejahatan, tapi kekerasan, kejahatan harus dilawan dengan kebaikan.
Karena dengan inilah satu-satunya mata rantai kekerasan bisa dihentikan. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka rantai kejahatan akan berputar-putar. Jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka rantai kekerasan akan berputar-putar. Tetapi jika kekerasan dibalas dengan kebaikan, maka mata rantai kekerasan akan terputus. Itulah yang diajari oleh Yesus pada teks ini. Bagaimana caranya? Pada teks ini Yesus memberikan beberapa contoh. Yang pertama, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ditampar adalah sebuah tindakan yang memalukan atau menyakitkan bagi kita, apalagi ditampar di tengah-tengah umum. Tetapi dengan memberikan pipi kiri pada orang yang menampar, sesungguhnya ini bisa mempermalukan orang yang menampar. Karena orang yang menampar akan menampar dengan punggung tangannya atau dengan tangan kirinya. Di dalam budaya kuno, tindakan menampar dengan tangan kiri atau punggung tangan dianggap tindakan yang memalukan. Orang yang melakukan hal yang tersebut merupakan sebuah tindakan penghinaan. Misalnya dalam konteks Indonesia, di beberapa tempat, seseorang yang menggunakan tangan kiri dianggap perbuatan yang tidak sopan. Jadi sesungguhnya pengajaran ini adalah pengajaran tindakan yang kreatif ketika orang lain mempermalukan kita, kita punya reaksi tanpa kekerasan, tetapi melawan itu dengan cara yang cerdas dan cerdik. Kedua, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Para pendengar Yesus saat itu terdiri dari orang-orang miskin. Mereka tahu bahwa jika mereka diseret ke pengadilan karena hutang, hukum pasti berpihak pada orang kaya. Karena itu Yesus berkata kepada mereka dalam situasi itu, ketika mereka mengambil pakaian, berikanlah jubahmu juga. Artinya mereka benar-benar telanjang pada saat itu. Pada saat itu di Israel, ketelanjangan dianggap merupakan hal yang tabu. Tetapi rasa malu itu ada pada mereka yang menyebabkan atau melihat ketelanjangan itu. Bukan pada orang yang telanjang itu sendiri. Jadi ketelanjangan itu memang memalukan, tapi penyebab ketelanjangan itulah sesungguhnya yang mendapatkan malu atas tindakannya tersebut. Lalu yang ketiga, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ada aturan dalam tradisi Romawi bahwa seorang prajurit secara hukum dapat memaksa siapapun untuk membawa ransel seberat 70 pon berjalan sejauh 1 mil. Tetapi hanya sejauh itu. Jika lebih dari itu, sang prajurit sudah menyalahi aturan dan dia bisa mendapatkan penghukuman dari atasannya. Sangat cerdas sekali. Yesus berkata, jika ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu berarti yang memaksa itu, berjalan itu akan mendapatkan sebuah hukuman sebab dia sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan bagi
korpsnya atau bagi dalam dunia tentaranya saat itu. Lalu yang berikutnya, Yesus juga mengajarkan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Pada saat itu, orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani sering meminjamkan uang pada orang lain dengan sejumlah bunga yang memberatkan. Bunga ini kemudian mencekik si peminjam. Karena itu, hutang-hutang yang tidak terbayar pada akhirnya dialah yang dipaksa menjadi budak, dialah yang diperas, dialah menjadi korban dari hutang bunga yang dia pinjam. Maka pada teks ini Yesus mengajarkan sebaliknya kepada para pengikutnya bahwa pinjaman yang mereka berikan prinsipnya adalah pinjaman yang dapat menolong orang lain. Dengan uang itu, dengan memberikan uangnya pada orang lain, uang itu bisa menjamin dan bisa memberikan hidup pada orang yang meminjam. Jadi bukan untuk mencekik, bukan juga untuk memberatkan, tapi memberikan uang dengan setulus hati, dengan harapan orang yang meminjam akan mendapatkan kehidupan. Lalu berikutnya, Yesus juga berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan bahwa musuh bukan untuk dimusuhi. Kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan. Kekerasan bukan dibalas dengan kekerasan, tetapi dengan mengasihi. Berdoa bagi orang yang membenci dan memusuhi. Inilah standar hidup anak-anak Allah. Menjadi sempurna sama seperti Bapa. Allah adalah Maha Kasih. Dan kasih itu harus tercermin pada setiap hati orang yang percaya. Kasih itu harus melekat pada setiap murid yang sejati, dalam suka dan duka, dalam berbagai tantangan, apapun yang dilakukan orang lain, kasih itu harus menjadi identitas karakter yang melekat pada murid-murid Yesus yang percaya pada Yesus hingga saat ini. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita supaya kita tetap hidup di dalam kasih. Saudaraku, ada sebuah cerita seperti ini. Ketika orang mengambil mangga, orang punya pilihan. Satu dengan melempar, satu dengan memukul dengan galah, ataupun memetik secara langsung. Kita tahu bahwa setelah mangga itu jatuh, kemudian mangganya dimakan, rasanya manis. Padahal mangga itu ada yang dilempar, ada yang dipukul, ada yang dipetik secara langsung, tapi dia tetap memberikan rasa manis kepada orang yang mengambilnya. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya dia punya rasa yang manis. Maka apapun cara orang yang mengambil dia tetap memberikan rasa manis pada orang yang mengambilnya. Demikianlah sesungguhnya hidup orang yang percaya. Kasih kita itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang orang lain lakukan pada kita. Mau orang baik, mau orang berbuat kasar, atau apapun yang dilakukan orang lain, kita tetap mengasihi dia. Karena sesungguhnya jati diri kita adalah kasih. Sama seperti Bapa mengasihi kita, demikianlah kasih itu juga bergelora di dalam hidup kita. Mari ibu bapak, saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, buka tangan, buka hati, berikanlah kasih kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.